Blora, Jawa Tengah. Di video kali ini, aku akan melanjutkan perjalananku yang sebelumnya naik bus Sinarjaya dari Jakarta ke Blora, dan aku harus kembali ke kota Jogja. Nah, pasti udah penasaran banget kan teman-teman untuk naik bus apa dari Blora ke Jogja. Yuk diikuti terus perjalananku hingga selesai. Oke teman-teman, untuk pengalaman hari pertama saya di Blora itu bisa dibilang ya enak-enak, gak enak ya. Enaknya karena saya akhirnya dapat hotel yang deket sama pusat kota, dan nggak enaknya itu semalam ya bukan salah siapa-siapa sih. Saya mewajarkan aja sih karena udah sering juga, yaitu hotel di Oyo itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang ada, ternyata sudah penuh. Jadi saya sedikit kecewa aja sih kenapa bisa begitu. Nah, tapi hikmahnya kita bisa nginep di deket Tugu Pancasila. Jadi nggak kecewa-kecewa banget karena kita bisa lihat gimana sih untuk di pusat kota Blora sendiri, teman-teman. Gitu. Dan ini masih menunggu Gojek. Ternyata belum datang-datang. Saya lihat di mapsnya sih udah bergerak ke arah sini ya. Semoga nggak ketinggalan My Shuttle-nya. Gitu. Oh ya, untuk tarif My Shuttle sendiri atau bus yang akan saya naiki dari Blora menuju ke Jogja itu sebesar 160.000, dan 160.000 itu dengan bus kecil ya teman-teman, atau mini bus, tapi bukan Avanza, bukan, tapi lebih ke Elf yang sedang lah, maksudnya mikrobus gitu teman-teman. Nah, semoga nanti perjalanannya menyenangkan. Saya dapatnya nggak dapat di depan nih, saya dapatnya di kursi 6. Semoga semoga tetap bisa melihat ke depan ya teman-teman. Nanti kita kenalan aja sama supirnya. Begitu. Oke, ini saya ucapkan salam dari Blora. Gas, kita kemana lagi setelah ini? Yuk ikutin aja. Nah teman-teman, ini adalah tampak depan dari hotel yang saya inap semalam. Namanya Sumber Rejeki. Untuk depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi emang jalan pusat kota banget. Di sebelah sana juga itu ada Tugu Pancasila teman-teman. Dekat Polres ya, Polres Blora. Polres sebelah sana. Begitu. Nah, tadi saya udah mesen Grab sih. Saya mau ke Jalan Gunung Lawu lagi. Padahal rencananya semalam tuh nginep di Jalan Gunung Selamet, cuman jalan doang ke Jalan Gunung Lawu. Tapi ternyata tidak sesuai aplikasi, penuh. Akhirnya saya nginep di hotel Sumber Rejeki ini. Ini adalah penyelamat sih untuk di malam hari saya semalam. Jam 11 malam nggak salah. Mantap betul. Yuk sekarang kita tunggu Grabnya. Habis itu kita ke poolnya My Shuttle yang ada di Jalan Gunung Lawu. Mantap. Sedikit info tentang Blora nih teman-teman. Jadi untuk saat ini aku berada di Kecamatan Blora Kota. Ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Blora yang ada di Jawa Tengah. Sebenarnya sih di kabupaten ini ada juga kecamatan besar yang terkenal, yaitu Kecamatan Cepu. Bahkan banyak orang yang menyebutnya sebagai Kota Cepu. Oh ya, untuk di Blora sendiri itu suasananya cukup nyaman ya. Untuk di pagi hari ini adanya guyuran hujan menyebabkan udara yang ada di kota ini enak banget. Semalam aku sampai di kota ini jam setengah 12 malam. Dan jam segitu pun di kota ini ternyata cukup ramai. Walaupun ya nggak serame kota-kota besar seperti Surabaya atau Jakarta. Tapi untuk ukuran kota kecamatan ini cukup rame sih. Baik teman-teman, ini saya udah ada di My Shuttle. Jegret. Nah, untuk bus saya itu sudah tersedia di sini. Warna biru, cakep banget. Kayaknya saya udah agak telat sih tadi karena jam 6. Belum telat, tapi 7 menit lagi diberangkatkan. Sekarang 5.53 teman-teman, dan busnya diberangkatkan jam 6 dari Cepu dan dari Blora, dan nanti di Cepu itu diperkirakan sampai 50 menit kemudian. Begitu. Untuk My Shuttle
Untuk nomor WA-nya di situ ya teman-teman. Bisa tuh dihubungin aja. Itu untuk customer Blora Cepu. Nah, yuk kita masuk aja. Jam 6 tepat teman-teman, ini busnya langsung diberangkatkan dari Jalan Gunung Lawu, Kota Blitar, Kota Blora, astaga. Mumpung masih sepi, yuk kita langsung aja nge-review bus ini. Nah, untuk di sebelah kanan, khususnya di sebelah belakang ini, bisa teman-teman lihat kalau ini lumayan lega. Untuk legroomnya juga lumayan lega. Disediakan kantung yang bisa nyimpen barang-barang kecil. Ada cup holder juga untuk nyimpen botol kalian. Oh ya, untuk tekstur di belakang ini keras ya untuk depannya, jadi kalian harus berhati-hati biar kaki kalian nggak kejeduk ke bagian depan kursinya. Ini saya ada di baris nomor 2 dari paling depan. Nah, ini cukup nyaman sih jujur-jujuran. Untuk di bagian atas kita akan mendapatkan lover AC dan juga lampu. Untuk lampu bacanya kayaknya cuma aktif kalau diaktifin dari Pak supir yang ada di depan. Oh ya, untuk chargeran di sini belum ada lubangnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-charger, itu kalian bisa minta tolong bapak supir yang ada di depan. Jangan minta pak supir deng, minta dengan bapak helpernya. Ini nyaman banget. Oh ya, di setiap kursi juga tersedia handrest. Untuk handrestnya bisa kalian majukan atau kalau misalnya nggak dipakai, dibelakangin aja. Untuk konturnya juga kurang lebih keras sama seperti backdoor atau belakang kursinya. Nah, untuk di bagian atas kalian akan diberikan laci lagi atau ya kabin lah, kabin atas. Ini bisa kalian pakai untuk menyimpan tas yang ukurannya sedang. Sedangkan untuk tas-tas besar, mendingan kalian simpen aja di bagasi bawah, minta tolong dengan bapak helpernya. Nah, selain itu juga di bus ini untuk di bagian sebelah kiri, karena tadi kita udah mengulas yang kanan, di kirinya ini cenderung lebih sempit dibanding sebelah kanan ya. Lagi pula untuk di bagian sini kayaknya kalau misalnya yang depan itu nge-recline ke belakang, itu bakal nabrak deh. Beda sama yang di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu cukup luas, sedangkan yang di sebelah kiri ini cukup sempit. Untuk bedanya lagi ya, untuk sebelah kanan sebelah kiri itu nggak ada bedanya sih, juga nggak mendapatkan leg rest, terus juga paling cuman leg roomnya aja yang lebih sempit di sebelah kiri. Oh iya, untuk di bagian sini itu untuk di kursinya sendiri itu terbuat dari kulit sintetis. Untuk kulitnya bentuknya keren banget sih ini, dominasi warna biru dan juga warna hitam. Kok dominasinya ketuker, jadi ini banyakan warna hitamnya deh pokoknya teman-teman, dan birunya itu sebagai siluet untuk memberi kesan kontur yang lebih. Untuk di kontur pegangannya sendiri atau di permukaannya itu ada jahitan-jahitan yang menambah kesan elegan sporty lah dari kursi jok ini. Untuk di setiap kursi juga tersedia seat belt, jadi bisa kalian pakai kalau misalnya kalian ingin lebih aman lagi ya. Dan untuk di bagian depan kalian juga akan mendapatkan meja kecil sama seperti bus-bus pada umumnya.
Untuk lorongnya juga lumayan lebar, tapi ini nggak lebar-lebar banget teman-teman. Untuk badanku dengan bobot yang di atas 80 kilo ini cukup sempit. Dan saranku kalian mendingan duduk di depan deh, karena ini single glass, pemandangannya jauh lebih luas. Dan saat ini bus pun masih menyusuri kota Blora. Kita belum meninggalkan kota Blora dikarenakan ada beberapa titik angkut atau titik naik penumpang di dalam kecamatan Blora Kota ini. Salah satunya itu ada di Blok T atau Blok L, aku lupa. Pokoknya di daerah situ itu kita bakalan naikin penumpang lagi dari daerah kecamatan Kota Blora. Begitu teman-teman. Saat ini bus yang saya naiki lagi melintas di Jalan Blora Cepu. Untuk perjalanan menuju ke Kecamatan Cepu atau Kota Cepu itu memakan waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit dari Kota Blora. Ya, walaupun banyak yang bilang kalau misalnya Kota Cepu itu lebih terkenal dibanding Kota Bloranya sendiri, tapi menurut saya di Kota Blora ini ada hal yang berbeda deh dari Kota Cepu. Karena dulu tuh saya bahkan pernah beberapa hari di Cepu. Dan sama-sama enak untuk kedua kotanya, pastinya saling melengkapi, tapi untuk di daerah Cepu itu lebih terkenal dengan minyaknya. Sedangkan kalau misalnya di Blora itu lebih terkenal dengan jatinya. Ya, semua daerah punya kelebihan kekurangannya ya. Oh ya, untuk dari perjalanan dari Blora menuju Cepu itu jalannya lumayan mulus. Padahal saya terakhir lewat daerah sini jalannya lumayan rusak ya. Tapi syukurlah ini kayaknya udah ada perbaikan, jadinya lebih halus. Di sepanjang lintasan Blora hingga Cepu ini kalian akan menemukan beberapa bus angkatan pagi yang berangkat dari Cepu. Misalnya kayak Garuda Mas, lalu juga ada Laju Prima dan beberapa bus lainnya. Untuk angkatan pagi dari Cepu itu lumayan banyak. Bahkan yang berangkat lewat Blora, Purwodadi itu juga banyak. Begitu teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki hutan jati.
Ya, seperti yang udah kukatakan sebelumnya, kalau misalnya Blora itu terkenal dengan hutan jatinya yang banyak banget. Bahkan di lintasan Blora Cepu, kita bakal lewat hutan jati. Kayaknya kalau pagi itu bakal indah dan bagus banget ya teman-teman untuk melintasi di daerah hutan jati. Aku kurang tahu sih kalau misalnya lewat malam di sini bakalan ada lampu atau enggak ya. Bukan di sini tapi nanti pas ada di tengah hutan jatinya. Mungkin teman-teman yang pernah lewat hutan jati Blora di malam hari boleh nih untuk diskusi dan coba deh info-info juga. Mungkin suatu saat aku mau naik motor juga nih lewat hutan jati Blora.
Jam menunjukkan 6:46 atau kita udah ada di bus ini selama kurang lebih 46 menit. Karena tadi busnya diberangkatkan jam 6 ya. Oh iya, saat ini kita udah tiba di daerah Kecamatan Cepu atau orang biasanya nyebutnya Kota Cepu. Di sini kita akan menaikkan beberapa penumpang karena tadi aku mendengar info ada 2 titik keberangkatan di Cepu, yaitu di dekat daerah BPD Jateng ya, bukan BPD tapi Bank Jateng di daerah Cepu, sama yang satu lagi nanti ada di pertigaan yang menuju ke arah Jawa Timur. Nanti kita akan lewat kok dua-duanya. Untuk saat ini kita udah tiba bentar lagi di daerah BPD Jateng. Dan ya seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya di Cepu ini itu nggak kalah rame dari Blora. Bisa dibilang kalau misalnya pusat kota dari beberapa kota sekitar sini, mereka lebih memilih ke Cepu dibanding ke Blora karena lebih dekat. Dan fasilitasnya pun nggak kalah kok sama Blora. Bahkan kayaknya saling melengkapi ya antara kedua kecamatan ini. Keren banget sih. Baik teman-teman, ini kita melintasi jembatan yang memisahkan antara Cepu dan Kabupaten Bojonegoro. Maksudnya Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus sebagai tanda kita melewati perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping kita, di sebelah kanan ya, kalau misalnya kayaknya nggak kelihatan deh, di sebelah kanan itu ada rel kereta juga. Nah, itu rel kereta jalur utara. Nah, di dekat situ juga ada stasiun Cepu nih. Karena setelah stasiun Cepu, biasanya kereta-kereta jalur utara jarak jauh itu akan berhenti lagi di stasiun Bojonegoro. Nanti setelah di jembatan ini akan ada persimpangan, simpang 3. Kita bakal belok ke kanan menuju ke daerah Ngawi. Karena bus yang kita lewatin itu nggak lewat kota Bojonegoro ya, tapi setelah lewat Kabupaten Blora, kita masuk sedikit di Kabupaten Bojonegoro langsung ke selatan ke daerah Kabupaten Ngawi. Ya lumayan unik sih untuk rutenya, tapi emang lewat sini lebih dekat ketimbang ke Jogja via Semarang, Purwodadi dan teman-temannya. Begitu. Oh iya, sedikit info nih untuk kota Cepu atau kecamatan Cepu, ya terserah kalian menyebutnya. Jadi di sekitar sini itu tuh banyak banget tambang minyak bumi dan gas alam kalau nggak salah. Bahkan ya untuk di beberapa kilang yang ada di sekitar Cepu itu nyebutnya dengan blok Cepu. Jadi kalian misalnya nih ya ketemu sama teman-teman kalian yang kerjanya di PT Migas, minyak dan gas, kalian tanya gitu, mereka bilangnya kerjanya di mana? Di blok Cepu. Oh berarti kalian bisa langsung tahu nih kalau misalnya mereka kerjanya di sekitaran kecamatan Cepu. Karena saking terkenalnya dengan minyak dan gasnya, ya seperti yang sudah aku bilang, lebih apa ya, banyak yang lebih mengenal tentang Cepu dibanding Blora sendiri. Yuk kita sama-sama untuk memajukan kedua kecamatan ini biar sama-sama terkenal.
pembawaan driver di perjalanan kali ini itu cukup nyaman ya. Walaupun sering seset kanan, tapi nggak buat penumpang mabok lah. Mungkin karena ini medium bus juga, jadi kayaknya lebih lincah dibanding bus-bus besar. Tapi karena ini medium bus, jadi ada beberapa sedikit catatan yang aku rasakan. Misalnya, getaran mesin yang lumayan kerasa. Mungkin kalau misalnya RPM-nya tinggi, jadi getaran mesinnya itu lebih kerasa ke kabin atas. Selain itu juga mungkin karena ini bus yang nggak terlalu besar, jadi kadang kita nggak terbiasa ya untuk ketika bus ini bermanuver, terus juga belok kanan belok kirinya lincah. Jadi serasanya itu limbung gitu, tapi bukan yang limbung UHD gitu ya, tapi ini lebih ke arah apa ya? Aku susah deh ngejelasinnya. Oke, kita balik lagi. Jadi untuk di jalan lintas Bojonegoro hingga Ngawi itu kita bakalan ngelewatin perbukitan, dan perbukitannya itu lika-likunya banyak banget. Bahkan kalau misalnya kalian nggak kebiasaan, kayaknya bakalan muntah deh. Kalian bisa gumoh juga. Tapi karena kali ini kayaknya udah terbiasa aku dengan hal itu, jadinya aku malah menyambut lika-liku itu dengan excited. Nah, apalagi dengan view single glass yang tiada batas menambah ke-excitedanku untuk melewati jalan itu. Oh iya, ini kita udah ada di jalan lintas Bojonegoro ke Ngawi, dan sebentar lagi kita akan masuk di Kecamatan Ngeraho. Sekedar info yang nggak penting-penting banget, dulu aku KKN kuliah itu di daerah sini. Jadi aku paham banget, nggak paham banget sih, nggak sepaham itu kok guys. Tapi aku tahu lah sedikit-sedikit tentang daerah ini. Untuk di daerah sekitaran sini, itu ya bisa dibilang salah satu daerah yang perlewatan antara Bojonegoro dan Ngawi. Jadi lumayan ramai juga kalau misalnya malam hari.
Untuk bus-bus yang melewati di lintas Bojonegoro ke Ngawi, itu sebenarnya nggak banyak. Yang kebanyakan itu bus-bus medium yang melayani rute Ngawi ke Bojonegoro. Ataupun rute ya kayak bus kita ini dari Blora ke dari Blora ke Jogja. Nah, untuk yang melewati lintas ini untuk bus-bus besar bisa dibilang itu jarang. Bahkan kayaknya kalau misalnya mereka lewat selatan ya berarti dari Ngawi itu bakal lewat selatan terus. Atau kalau misalnya lewat di daerah Tuban ya lewat utara terus. Nah, untuk lewati daerah ini tuh jarang. Mungkin daerahnya yang berkelok juga, terus juga naik turun, jadi kayaknya bus-bus besar kayaknya memilih untuk tidak lewati daerah ini. Mungkin teman-teman yang tahu bus-bus akap yang lewat di lintas Bojonegoro ke Ngawi boleh nih untuk diinfoin juga biar aku lebih tahu. Oh ya, nah ini seperti contohnya nih, di depan kita itu ada bus Gunung Mas. Bus ini melayani rute Ngawi ke Bojonegoro aja. Jadi kalau misalnya emang kalian ingin ke Ngawi dari Bojonegoro, itu pilihan busnya lumayan banyak. Dan biasanya sih bus-bus sedang yang 3/4 begini. Jadi kalau misalnya bus-bus besar kayak misalnya yang bus-bus akap jarang sih lewat sini. Begitu. 7:59 bus yang saya naiki udah tiba nih di kota Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini kita akan mampir di rumah makan yang udah nggak asing lagi ya di telinga kita, yaitu rumah makan Duta Ngawi. Di sini kita akan ada servis makan, dan aku penasaran sih servis makannya bakalan sama nggak ya dengan PO-PO lainnya. Karena untuk di bus yang ku naiki ini dengan tiket 160.000 dari Blora menuju Jogja itu udah include sama servis makan. Semoga makannya enak. Oh ya, untuk di jalan menuju ke RM Duta kita nggak mampir dulu ya ke Terminal Ngawi. Untuk mampir di Terminal Ngawi tadi sih infonya bakal mampir pas udah selesai dari rumah makan Duta. Itu pun cuma lewat aja, mungkin checkpoint atau lapor. Ya begitulah, namanya juga akap ya.
Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus My Shuttle itu sudah tiba di rumah makan Duta Ngawi. Jadi di sini kita akan melaksanakan servis makan teman-teman. Buset dah itu truk. Jadi kita akan melaksanakan servis makan di rumah makan Duta Ngawi. Aku juga baru tahu sih ternyata kalau di Travel My Shuttle ini dapat servis makan. Mantep sih. Padahal termasuknya ini nggak terlalu lama loh, maksudnya nggak terlalu lama perjalanannya ya. Jadi yuk kita coba aja langsung makan pagi. Sekarang udah jam 8.15, kalian sarapan. Sip sip. Nah nanti ketika mau turun teman-teman itu bakal dibagiin kupon ya. Nah kayak gitu tuh, masnya bakal bagiin kupon makan servis makan PO Sriwijaya. Kayaknya ini salah ketik, entah salah apa ya. Jadi ini untuk kupon makannya dan nanti kita tukerin di sebelah sana teman-teman. Nah yuk kita coba ke sana dulu ya. Oke teman-teman, jadi untuk servis makannya itu banyak pilihan ya. Kayak misalnya di sana itu ada nasi pecel, ada opor ayam, rica-rica ayam, ada ayam bakar, soto ayam. Kok serba ayam? Terus ada juga nasi gulai, nasi rawon. Nah untuk minumnya ngambil di sana aja. Nanti kalian tinggal pilih salah satu, terus kasih aja kuponnya. Nah kali ini saya ngambilnya nasi ayam bakar, ekstra sambal. Terus juga sama minuman, kayaknya ini es jeruk ya. Kayaknya sih es jeruk, aku belum minum. Gitu teman-teman. Jadi kira-kira beginilah untuk servis makannya di rumah makan Duta yang ada di Ngawi. Itu ada bus Eka diberangkatkan ke Salatiga Semarang. Mantap. Oke, guys, saya mau makan dulu. Nanti kita baru lihat-lihat busnya lagi ya. Sip. Jam 8:38, setelah kurang lebih 30 menit kita berhenti di rumah makan Duta Ngawi. Akhirnya bus yang saya naiki kembali diberangkatkan dari rumah makan Duta Ngawi, Jawa Timur. Setelah ini kita akan mampir dulu di Terminal Kertonegoro, Kota Ngawi. Setelah itu bakalan cus langsung masuk tol menuju ke Solo. Nah ini menandakan berarti dari Ngawi ke Solo itu via tol ya, nggak lewat jalan arteri Sragen, terus juga alas Mantingan itu kita nggak lewat. Jadi lewatnya itu langsung via tol Trans Jawa. Ini penasaran banget sih, kita bakal turun di Jogja itu jam berapa nyampe ya. Semoga nggak kesiangan siang banget ya, karena kan ini masih pagi udah sampai sini sih. Wah keren ini. Kayaknya sih prediksinya Blora ke Jogja cuma 5-6 jam deh. Yuk kita ikutin aja kira-kira dari Blora ke
Jogja itu berapa jam. Mantap. Kita masuk dulu teman-teman di Terminal Kertonegoro, Kota Ngawi. Di sini kita bakal lewat aja sih sebenarnya. Seingatku kita di sini cuma lewat aja, nggak ada checkpoint juga kalau nggak salah. Apa ada ya? Aku lupa inget sih. Pokoknya kita lewat di Terminal Kertonegoro. Setelah di Terminal Kertonegoro ini kita bakal langsung cus masuk ke tol. Mantap. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk yang mau naik bus Sugeng Rahayu, bus Eka, bus Mira dari Terminal Ngawi itu naiknya dari Terminal Kertonegoro ini ya. Bahkan juga kalau misalnya kalian mau naik bus akap, kalau nggak salah juga naiknya dari Terminal Kertonegoro, Kota Ngawi. Semoga terminal ini segera direhab ya, kayak Terminal Maus Pati itu keren banget. Terus juga Terminal Blitar juga udah dipugar, Terminal Salatiga juga. Wah, ini kalau misal Terminal Ngawi dapat pembenahan kayaknya makin mantep ini. Wih. Untuk pembawaan driver di lintas Transjogja Trans Jawa ini bisa dibilang cukup nyaman ya, walaupun busnya lumayan ngebut tapi masih cukup untuk tiduran, karena tadi aku udah sempat ketiduran lagi. Sedikit curhat ya, jadi aku tadi sempat ketiduran dan bangun-bangun ini udah sampai di daerah deket-deket di Kartosuro sih, di Surakarta. Nah, untuk di jalan tol ini sedikit review ya. Kalau misalnya di jalan tol ini itu pembawaan supir ya di angka 90-100 lah, masih standar-standar aja, nggak terlalu kenceng juga nggak terlalu pelan, dan pembawaannya tuh antep, busnya pun diem. Kayaknya karena perawatannya juga oke, jadinya bus ini nyaman. Tapi karena ini bus medium, jadi dari pandangan kita ke jalan itu nggak terlalu jauh.
Hal ini menyebabkan kayak rasanya tuh kenceng banget nih busnya kayak serasa udah lari 120, 130, padahal pas lihat video masih 100 aja. Kayaknya sih ini karena jarak dari tempat duduk saya ke jalanan itu deket ya, jadi kesannya itu kenceng banget. Oh iya, nanti kita kalau nggak salah bakal turun di gerbang tol Ngemplak. Untuk daerah gerbang tol Ngemplak itu udah masuk di wilayah Solo, Surakarta. Nanti kita bakal turun di situ karena infonya bakal ada beberapa penumpang yang turun juga di daerah Solo. Begitu, teman. Kayaknya jam 8 menuju jam 9 pagi kita belum nemu bus-bus akap ya, angkatan pagi ataupun angkatan sore yang kemarin. Kayaknya jam segini belum ada deh yang bakal lewat di daerah Ngawi. Kalau misalnya angkatan pagi dari timur kayaknya jam segini baru sampai di daerah Nganjuk deh. Atau udah sampai Ngawi ya. Tapi sejauh ini aku belum ngeliat sih ada bus-bus akap yang melintas di belakang kita. Atau kita nyusul bus akap. Mungkin kalau misalnya kita lebih siangan lagi, lebih siang lewat di tol Ngawi, kita bisa barengan sama bus-bus angkatan pagi dari timur. Sedangkan kalau misalnya kita jam segitu ya belum ketemu sih sama bus-bus angkatan pagi dari barat. Begitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Sepi jadi jalan tolnya. Mantap. Kita nggak perlu ngebut-ngebutan sama bus lain. Jam 9 lebih 48 menit kita udah tiba di daerah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kita akan menurunkan satu penumpang dan ini yang salah satu yang buat aku cukup concern ya, yang buat aku cukup amazed juga terhadap bus ini. Ternyata diberhentiinnya itu nggak di exit tol, tapi langsung di depan
tujuan kita. Kalau misalnya kita request di UMS, nanti busnya karena lewat UMS akan diberhentiin, di stopin di situ. Atau kalau misalnya kita berhentinya di pertigaan Kartosuro, ya nanti kita akan diberhentiinnya di situ. Biasanya kan kalau bus-bus besar itu nggak masuk ke daerah-daerah kecil ya. Ini keunggulan kalau misalnya pakai bus medium sih. Bisa nyelinap-nyelinap, lumayan nyelinap juga ini. Karena jalanannya lumayan sempit. Tapi keren sih, ini nuruninnya nggak di exit tol, langsung di tujuan penumpang. Tapi aku kurang paham juga sih, apakah kalau misalnya kita ke jurusan yang sangat menyimpang dari jalur bakal dianterin atau enggak. Tapi sejauh ini sih aku nggak melihat ada penumpang yang turun di exit tol atau ada yang turun nggak sesuai dengan tujuannya. Begitu. Ini mantap sih, bisa dipertahankan untuk pelayanan yang seperti ini nih. Baik teman-teman, akhirnya setelah kurang lebih 5 hingga 6 jam perjalanan, saya pun tiba di tujuan saya. Sebenarnya ini bukan tujuan asli. Saya itu tadinya mau turun di Jogja, tapi karena ada janji akhirnya turunnya di Klaten. Ya, terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton dan tentunya terima kasih untuk kru yang udah bertugas. Mantep banget. Pelayanannya juga jos lah pokoknya. Terima kasih banget untuk semuanya yang membantu video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa teman-teman di video-videoku selanjutnya dan jangan lupa ya untuk di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye bye.